Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari datang berdiri di hadirat Tuhan yang kudus dengan sikap hormat, karena Dialah Allah yang empunya hidup kita. Saat teduh. Ibadah raya pada hari ini kami serahkan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Anak Yesus Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang tinggal bersama umat pilihannya. Kiranya Allah Tritunggal itu menikmati sembah sujud kita. Amin. Roma 11 ayat 33 sampai 36 berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk. Hanya anugerah Tuhan saja yang memberi kita kekuatan untuk dapat melewati hari-hari hidup kita. Terus selalu mengingat akan pengorbanannya, membuat kita hanya bergantung padanya dan berserulah, Tuhan, tolong hamba-Mu. PPR nomor 256 bagian C. Tolong hamba-Mu ya Allah. Kita pujikan bait pertama dan bait ketiga. Tolong hamba-Mu ya Allah, puji akan rahmat-Mu, karena berkat dan anugerah yang menghibur hatiku. Tolong ajarku menyanyi lagu pujian yang merdu, dapat hamba pun memuji penghapus gelap dosaku. Kita pujikan bait ketiga. Hamba sangatlah berhutang pada Juru Selamat. Hamba sangatlah berhutang pada Juru Selamatku, karena segala kasih sayang serta kemurahan-Mu. Oh, lemahlah diriku yang penebus Tuhanku. Hamba mau serahkan diriku, badan jiwa padamu. Sebelum kita lebih lanjut memasuki ibadah ini, mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita membereskan segala dosa yang telah kita lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Bapa. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur kami atas segala anugerah-Mu yang boleh kami nikmati, terutama pada hari ini. Dan kami juga mohon pengampunan atas segala dosa yang telah kami lakukan dalam segala aspek kehidupan kami, yang tidak mencerminkan kehidupan Kristiani kami. Ampuni Bapa, dengan darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di Bukit Kalvari, sehingga kami boleh mendapatkan hidup baru di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Ketika kita memandang sebuah salib, maka ingatan kita akan tertuju kepada Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan hidupnya, agar kita merasakan kasih-Nya dan mengakui Dia sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pujikan bersama-sama untuk mengenang pengorbanannya karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, dan Kau memberikan Hanya Kau hidup yang baru. Tuhan di hidupku, Darah-Mu menyucikan dan memberikan berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita yang telah tulus mengaku segala dosa kita. Terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari bersama-sama kita membaca petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita agar seturut dengan kehendak Tuhan. Kita baca mulai dari natsnya. 1, 2, 3. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Setiap hari kita membaca firman Tuhan, baik yang sesuai dengan agenda gemar ataupun membaca secara pribadi. Tujuannya agar kita selalu berada dalam pimpinan Tuhan dalam setiap hari dan hidup kita berkenan di hadapannya. Mengapa? Karena Yesus seperti gembala di dalam kehidupan kita. Kita pujikan bersama PPR nomor 23, Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah janji terima orang salah dan sesat. Tuhan memberi perhentian bagi yang menanggung berat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Waktu kami masih muda, pimpin pada jalan-Mu. Ku bersandar pada Tuhan, memasyurkan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Bersama orang percaya sepanjang abad, mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengakui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyerahkan segala syafaat kita di dalam doa. Untuk itu saya persilakan Evangelis Cici untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami segenap umat-Mu membawa segala pergumulan kami di dalam belas kasih Tuhan. Pada saat ini kami rindu berdoa untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan memberkati secara khusus pemerintah dalam masa-masa new normal. Biarlah Tuhan menolong mereka, anugerahkan hikmat-Mu bagi mereka untuk mempersiapkan bangsa kami, segala aturan, segala apa yang dibutuhkan dalam masa-masa new normal ini. Dan tolong kami juga sebagai warga negara boleh menjadi warga negara yang taat, sehingga kami boleh mendukung program pemerintah di dalam masa-masa new normal saat ini. Dan kami juga rindu berdoa Tuhan, menyerahkan di hadapan-Mu untuk tim persiapan ibadah online. Biarlah Tuhan juga yang memberikan semangat. Mungkin juga ada kejenuhan atau pergumulan dalam mempersiapkan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan semangat, mendorong dalam memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati tim ini boleh tetap saling mendukung dan boleh juga menjadi tim yang solid di dalam melayani Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kami berdoa memohon pimpinan Tuhan, bahkan hikmat-Mu di dalam melayani anak sekolah minggu. Suatu model baru, harus mempersiapkan segala sesuatu secara online. Guru-guru sekolah minggu juga harus belajar banyak hal yang baru. Biarlah Tuhan terus menolong mereka, memberikan mereka kemampuan dan hikmat-Mu, sehingga mereka juga boleh tetap semangat, setia di dalam melayani anak-anak yang Tuhan percayakan di GKT Ampenan. Terima kasih Tuhan, dan doa kami yang jauh dari sempurna kami landaskan melalui anak-Mu Tuhan, kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk Losa Cici. Salib Kristus yang kokoh tertancap menjadi tonggak sejarah penyelamatan bagi umat manusia. Darah yang mengalir dari Sang Juru Selamat adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Kalvari. Menjulangnya tak atas bukit dalam, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di arah timur fajar merebah.
Sang bernoda kini berseri, dibasuh darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Novia. Kepada hambanya, saya persilakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Allah karena Ia terus mencurahkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dan bahkan sampai hari ini, sekalipun kita masih hanya bisa bertemu secara online seperti ini, tapi tetap Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Sebelum kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sangat besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah berhenti menolong kami, dan bahkan di tengah situasi pandemi ini Engkau terus memberikan kami kekuatan. Sebentar kami akan mendengarkan, akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami dimanapun kami berada, ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan ini, mohon kiranya Tuhan menolong membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan inilah yang akan menjadi sumber kekuatan di dalam kami menjalani hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita hari ini bersyukur kembali karena diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya juga sangat bersyukur karena hari ini saya dipercayakan tema oleh Bapak Gembala kita, yaitu mentaati protokol hidup new normal. Mentaati protokol hidup new normal. Nah, saya tidak akan penyuluhan yang jelas, saya tetap akan sampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, ini istilah yang kita sering sekali dengar belakangan ini kan, tentang new normal. Kalau saya boleh artikan, new normal ini berarti sebuah gaya hidup baru yang timbul dari kondisi yang memaksa manusia untuk beradaptasi. Kita bisa lihat di dalam slide ini. Sebuah gaya hidup baru yang timbul dari kondisi yang memaksa manusia untuk beradaptasi. Apa yang kita alami hari ini adalah ketika kita dipaksa, dalam tanda kutip ya, kita dipaksa suka atau enggak untuk misalnya kita pakai masker, pakai face shield, kemudian menjaga jarak satu sama lain, untuk tidak terlalu sering mungkin bersentuhan. Nah, saya tidak akan membahas tentang hal-hal seperti itu, tidak akan membahas tentang teknisnya. Tapi yang ingin saya katakan di sini, itulah yang disebut dengan new normal. Dari kita tidak biasa melakukannya, tapi harus dibiasakan karena satu hal, itu untuk kebaikan. Dari kita tidak biasa melakukannya, tapi harus kita mulai biasakan, karena itu semuanya untuk kebaikan. Bahkan saya bisa tunjukkan beberapa bagian di dalam Alkitab, ada juga yang terjadi normal-normal baru di dalam sejarah Alkitab. Misalnya seperti slide yang kita lihat bersama di sini, tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia dalam 2 Tawarikh 34-35. Itu kita tahu bersama, kisahnya adalah seorang raja yang ketika pertama kali dia menjabat itu berusia 8 tahun. Kemudian dia mulai bertahap kekuasaannya, usianya bertambah kekuasaannya, dan hikmat dari Tuhan semakin bertambah dalam hidupnya, sehingga dia melakukan pembaharuan ibadah yang kembali dilakukan oleh umat Allah yang sempat jauh meninggalkan Tuhan. Kemudian juga ada pembaharuan yang dilakukan oleh Ezra. Nah, itu sudah dibahas di dalam khotbah minggu lalu, saya tidak akan ulang lagi. Dan yang ketiga, misalnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan juga misalnya lagi adalah penyelamatan yang dilakukan oleh Nuh dalam Kejadian pasal 6. Menyelamatkan dia beserta dengan beberapa orang anggota keluarganya, beserta dengan hewan yang berpasang-pasangan, selamat dari bencana air bah, sehingga ketika mereka keluar dari air bah itu, mereka selamat karena mereka ada di dalam bahtera itu, muncul satu normal yang baru.
kehidupan yang baru, di mana mereka lebih lagi mendekatkan diri kepada Allah. Nah, satu hal yang ingin saya bahas di sini bukan tentang Nuh, bukan tentang Yosia, ataupun tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Ezra, tetapi saya ingin membahas satu hal, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita baca Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Kita baca sama-sama ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Mari kita baca. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sampai di sini kita membaca bagian Alkitab dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Nah, kalau saya boleh gambarkan di dalam slide yang kita bersama lihat ini, kurang lebih perjalanan umat Allah itu seperti ini. Saya bagi dalam 3 tahap. Pertama, ketika mereka hidup sebagai budak di tengah-tengah bangsa yang gak percaya sama Tuhan. Itu yang pertama. Ketika mereka ada di Mesir ya, seperti itu. Itu bagian yang paling luar. Kemudian yang kedua, ketika mereka semakin mendekat kepada Allah, itu nampak ketika mereka mulai mengenal Tuhan, kemudian mereka mulai berseru minta tolong kepada Tuhan, dan mereka, saya boleh katakan, menuju pembebasan. Itu tahap yang kedua. Dan tahap yang ketiga yang paling dekat adalah menuju tanah perjanjian dengan mengandalkan tuntunan Tuhan saja. Itu hal yang mereka alami di Keluaran pasal 15. Bisa kita lihat gambaran besarnya ya. Dari mereka yang tidak mengenal Allah, mencoba untuk berseru kepada Allah, kemudian mereka pada akhirnya sampai ke level Tuhan, kami keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Engkau janjikan, dan kami belajar untuk hidup mengandalkan tuntunan Tuhan saja. Jadi kedekatan mereka dengan Tuhan itu semakin baik. Mereka semakin lama semakin dekat dengan Tuhan pencipta mereka sebagai Allah mereka. Perhatikan bahwa dulunya mereka ini kan di Mesir, mereka budak, mereka bukan orang-orang yang merdeka dalam arti bisa melakukan sebagai suatu bangsa, sekalipun mereka adalah umat Allah, bisa melakukan segala hal semau mereka, bukan. Tetapi saya tetap bisa katakan bahwa mereka di dalam keadaan zona nyaman. Hal-hal yang mereka lakukan setiap hari itu bisa mereka prediksi. Jadi berada dalam rutinitas yang sama setiap hari. Bahkan kalau kita lihat, kenapa saya katakan zona nyaman? Karena begitu sulitnya Mesir ini keluar dari Israel. Begitu sulitnya bangsa Israel, umat Allah ini untuk meninggalkan Mesir di dalam kehidupan mereka. Di dalam kitab Bilangan, salah satu bagian Alkitab yang lain, bahkan ketika mereka mengalami kesulitan di dalam perjalanan ikut Tuhan menuju tanah Kanaan, mereka tuh ngeluhnya bisa, menurut saya tidak rasional. Karena mereka merindukan ketika di Mesir dulu mereka bisa makan ikan,
bisa makan bawang merah, bawang putih, disebut sampai bawang prei juga, segala macam bumbu mereka sebutkan. Nah itu kan satu hal yang sebenarnya ironis. Mereka tuh dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk jalan ke tanah perjanjian, tapi mereka masih melihat ke belakang dan melihat, dulu aku kayaknya di Mesir lebih enak deh, bisa makan ikan, bisa makan ini itu, tapi sekarang saya ikut Tuhan, berjalan di padang gurun, berjalan ke tempat yang saya belum pernah lihat, keturunan saya mungkin nantinya yang akan melihat. Mereka berpikir, ini bukan sesuatu yang menyenangkan, ini bukan sesuatu yang saya dambakan mungkin. Karena mereka memang tidak membiasakan diri mereka dengan identitas baru mereka sebagai umat Allah yang memiliki beberapa hal yang seharusnya menjadi normal baru di dalam kehidupan mereka saat itu. Yang pertama, saya bagi ada dua ya. Normal baru di dalam kehidupan umat Allah, kita bisa lihat di slide ini, yaitu ketika mereka percaya pemeliharaan Allah saja. Dan yang kedua, ketika mereka taat di dalam cara dan petunjuk Allah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ketika percaya pada pemeliharaan Allah saja. Ini adalah normal baru yang seharusnya dimiliki, dilakukan oleh umat Allah waktu itu. Sekalipun mereka telah lama tinggal di Mesir, tapi ketika mereka menjejakkan kaki, mereka keluar dari Mesir, seharusnya mereka punya satu kebiasaan yang baru, yaitu yang pertama, percaya pada pemeliharaan Allah saja. Nah, di dalam perikop yang kita baca, Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 27 ini, di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris yang lain, itu tidak menyebutkan judul yang sama dengan Alkitab kita, terjemahan ini. Kalau di dalam Alkitab kita, judul perikopnya di Mara dan di Elim ya. Dalam salah satu terjemahan yang lain itu disebutkan bitter water made sweet. Air yang pahit diubah menjadi manis. Berarti kan fokus dari perikop ini di sini. Nah, saya setuju dengan hal ini ya. Karena di dalam kisah ini yang kita baca natsnya, kita melihat bahwa bisa kita bayangkan bangsa Israel ini keluar dari Mesir menuju ke tempat yang bernama Mara, itu jaraknya kurang lebih 33 mil. Dan pada waktu itu mereka selama 3 hari tidak mendapatkan air. Saya tidak bilang bahwa mereka tidak memiliki persediaan air, tapi yang pasti mungkin karena keadaan yang seperti itu di tempat mereka berjalan itu, mereka tidak menemukan air, itu tentu satu hal yang sulit. Dan ketika mereka sampai di tempat tujuan yang mereka tuju pertama kali di Mara, ternyata mereka justru tidak bisa meminum air di sana karena pahit. Jadi ini pahit di mulut, pahit di hati ya. Pahit di mulut, pahit di hati. Tapi sebenarnya mereka di bagian ini, mereka mulai dilatih untuk percaya. Percaya dong sama pemeliharaan Tuhan. Karena coba kita mundur ke kisah yang sebelumnya. Mereka saat ini menghadapi air pahit. Gak bisa diminum tapi lagi haus. Sebelumnya mereka menghadapi apa sih? Sebelumnya mereka menghadapi ketika mereka dikejar oleh orang-orang Mesir dan mereka berhadapan dengan laut yang luas, tapi atas kuasa Tuhan mereka bisa lewat di tengah-tengah laut itu melalui jalan yang kering. Jadi kan terbuka, laut tuh benar-benar terbelah. Bisa kita bayangkan gak sih? Bayangkan bagaimana misalnya guru-guru sekolah minggu mengekspresikan kisah ini. Tentu sangat luar biasa. Dan bayangkan bagaimana ekspresi anak-anak ketika pertama kali mendengarkan kisah ini. Itu hanya mendengar. Bagaimana dengan orang yang mengalami di masa itu? Bukankah seharusnya logikanya jika kita pikir hari ini, ketika waktu itu mereka menjadi saksi mata hidup, mengalami langsung pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bisa lewat laut, tengah-tengah laut di tanah yang kering. Masa sih Tuhan tidak akan menolong mereka ketika mereka hanya sekedar, bukan maksud saya meremehkan, gak bisa minum karena ada air tapi pahit. Masa sih Tuhan gak akan nolong? Tapi coba kita cermati sampai di sini. Bukankah hidup kita juga seperti itu? Bisa aja kan hari ini Tuhan tolong kita,
besoknya kita udah diserang kekhawatiran bertubi-tubi. Hari ini Tuhan tolong kita dengan luar biasa, kita punya masalah, Tuhan tolong, besoknya, minggu depannya, bulan depannya ketika masalah yang lain datang, meskipun mungkin dalam kadar yang lebih kecil, lebih ringan, tapi kita sudah diserang kekhawatiran aja, Tuhan gimana ya? Aduh, gak bisa nih, Tuhan kayaknya gak tolong, Tuhan kayaknya gak sayang lagi. Semua orang mengalami kekhawatiran, tetapi percaya pada pemeliharaan Allah, itu adalah hal yang berbeda. Dan itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Aminkan kata-kata berikut ini. Tuhan tidak akan menyuruh kita berjalan tanpa tujuan, melangkah tanpa arah. Tuhan tidak akan menyuruh kita berjalan tanpa tujuan, melangkah tanpa arah. Jadikan kepercayaan terhadap pemeliharaan Tuhan ini sebagai hal yang normal di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, normal baru yang kedua yang umat Allah di zaman itu lakukan adalah ketika mereka diajar untuk taat di dalam cara dan petunjuk Allah. Sekali lagi, taat di dalam cara dan petunjuk Allah. Ayat 26, kita lihat Alkitab kita. Di situ Tuhan memberikan perintahnya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sini Tuhan sedang mengajak untuk umatnya mengingat lagi. Loh, kamu kemarin lihat kan apa yang kulakukan terhadap orang Mesir, penyakit ini itu, tulah ini itu, segala macam kesusahan ada mereka alami waktu itu karena mereka menentang Tuhan. Tuhan ingin mengingatkan itu, dan Tuhan ingin menjanjikan di sini di dalam ayat 26 sudah ada cara dan petunjuk. Kalau kamu seperti ini kamu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka upahnya adalah seperti ini. Ada di dalam ayat 26. Tuhan menghendaki umatnya bukan hanya sekedar terpesona dengan apa yang dia lakukan kemarin, tetapi juga hari ini ketika kita mengalami masalah, kita percaya ada pemeliharaan Tuhan dan ingat tetap taat dalam cara dan petunjuk Allah. Tuhan menghendaki bukan hanya kita sekedar terpesona, bukan hanya sekedar mungkin hari ini Tuhan nolong kita berdoa, kita berjanji kita akan taat. Tapi besoknya ketika masalah datang kita masih tetap taat enggak? Tuhan menghendaki adanya tindakan. Kita bisa lihat slide berikut ini. Ketaatan di dalam bentuk perkataan bukanlah ketaatan sampai berbuah melalui tindakan. Ketaatan dalam bentuk perkataan bukanlah ketaatan sampai berbuah melalui tindakan. Bukankah Kristus sendiri telah memberikan contoh kepada kita? Ketaatan Kristus yang ia lakukan bukan hanya suatu bentuk janji, omongan, nanti saya akan mati buat kamu, nanti saya akan menebus kamu dari dosa-dosamu, akan menyelamatkan kamu dari maut. Bukan hanya janji, tetapi dia sungguh taat sampai mati di kayu salib. Hari ini kita juga menghadapi normal yang baru di dalam keseharian kita, bukan? Seperti saya sebutkan tadi di awal. Nah, gereja bagaimana? Gereja, bahkan pribadi-pribadi kita sebagai orang percaya, hendaknya kita belajar untuk menyikapi tatanan hidup yang baru ini dengan hikmat Tuhan. Mari kita belajar untuk taat, terutama taat kepada Allah yang memelihara hidup kita. Tetapi juga kita perlu taat kepada misalnya yang hari ini kita hadapi, anjuran pemerintah untuk kita menerapkan protokol hidup yang baru. Bukan hanya ketika kita beribadah nantinya, tetapi juga di dalam keseharian hidup kita. Sehingga suatu hari ketika ibadah mulai kembali, kita bertemu kembali, kita telah siap untuk menghadapi semuanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Hanya kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman ini boleh tetap kami simpan di dalam hati kami,
Bahkan terus ingatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, percaya pada pemeliharaan-Mu di dalam kami menjalani hidup kami, taat pada perintah, pada cara-cara yang Tuhan tunjukkan untuk kami menjalani hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Lose Novia, firman-Nya memberkati kita semua dan menolong kita untuk terus mengingat kasih Tuhan. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, tiba saatnya kita menyampaikan rasa syukur melalui persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di kantor gereja. Dan firman yang mendasari persembahan kita pada saat ini terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Penuh rasa syukur, mari kita serahkan persembahan kita sambil mengingat kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita membawa persembahan syukur kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang membawa persembahan, wujud ucapan syukur atas segala anugerah yang sudah Tuhan cukupkan di dalam hidup kami. Kuduskan persembahan ini ya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi alat untuk pekerjaan-Mu di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah, sumber hidup kita. Kita pujikan doksologi, pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, dan kita akhiri dengan
Amin. Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita memiliki hidup dengan tatanan baru, dengan semangat baru, karena kita sebagai anak-anak Tuhan rindu untuk selalu diperbarui agar hidup kita memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, kekuatan, pertolongan yang tak terbatas dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, jemaat disilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.